Bapa di surga, inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Itu sebabnya pada saat ini kami, para umat Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon biarlah hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami membaca, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam ini kita bisa kembali diizinkan Tuhan untuk melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Pada malam ini kita sampai pada pasalnya yang ke-40 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31 ya. Saudara, kalau kita membaca bagian ini dari ayat ke ayat, ini sangat panjang, sehingga kita nanti akan mengikuti satu persatu di dalam pembahasan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31, ini adalah berita pembebasan bagian kedua, dan di dalam bagian ini mengangkat satu tema yang sangat baik, di mana dikatakan Allah yang disembah Israel itu adalah Allah yang tidak ada tandingannya. Sekali lagi di dalam bagian ini, mulai dari pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31, itu mengangkat satu tema yang sangat luar biasa, di mana dikatakan Allah yang disembah Israel itu adalah Allah tiada tandingannya. Kalau kita perhatikan perikop-perikop di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat ada hal-hal yang berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya atau dari pembahasan kita pada hari Jumat yang lalu. Kalimat-kalimatnya penuh dengan kiasan, ibarat, dan gaya bahasa yang kelihatannya melebih-lebihkan. Dan ada banyak sekali pertanyaan yang disampaikan di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini, mulai dari ayatnya ke-12 sampai dengan ayatnya ke-31. Namun walaupun demikian, pertanyaan dan tanggapan dalam bagian ini membuat kita mengerti isi perikop dan membuat kita tahu perbedaan dari bagian ini dan bagian atau perikop-perikop sebelumnya. Pertanyaan dalam perikop ini adalah pertanyaan retoris, di mana kita tidak disuruh untuk mencari arti yang sebenarnya dari bagian ini. Namun walaupun demikian, saudara, kalau kita memperhatikan dari tulisan-tulisan yang ada, tulisan-tulisan ini bukan berarti tulisan yang tanpa arti atau ngawur. Karena kalau kita memperhatikan dari ayat per ayat, tulisan dan pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini semuanya menunjuk kepada kebesaran Allah. Itu sebabnya di dalam perikop tadi dikatakan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang tiada tandingannya. Coba sekarang kita lihat ada beberapa contoh
bagaimana perikop ini akan membuat kita atau menunjukkan kepada kita bentuk dari pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang akan kita pelajari nanti. Contoh-contoh yang ada mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ya. Ini adalah bagian pertama, di mana bagian ini dibagi menjadi dua bagian. Kalau kita baca di dalam ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ini menceritakan tentang tanggapan-tanggapan dari ayat-ayat yang 12 dan ayatnya yang ke-14. Kemudian yang kedua itu dari ayat 18 sampai dengan ayat 20. Ya. Pertanyaannya ada pada ayatnya yang ke-18, sedangkan ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 ini adalah tanggapan-tanggapan dari ayat itu. Dan yang ketiga ayat 21 sampai 24. Ya. Pertanyaannya itu terdapat ada di dalam ayat 21. Dan di dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayat 24 itu adalah tanggapannya. Ayat dan selanjutnya bagian keempat itu di dalam ayat 25 sampai 26. Pertanyaannya ada pada ayat 25 sampai 26b. Sedangkan tanggapannya ada pada ayat 26c dan seterusnya sampai selesai. Kemudian bagian kelima itu terdapat di dalam ayat 27 sampai dengan ayat 31. Pertanyaannya ada pada ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28a. Sedangkan 28b sampai dengan ayat yang ke-31 itu adalah tanggapan. Dari bentuk penulisan ini, saudara, kita bisa tahu isi dari bagian firman Tuhan di dalam bagian ini. Kalau kita lihat dari cara penulisan, teman-teman yang senang dengan puisi pasti bisa menebak apa isi dari tulisan-tulisan di dalam pasal 40 dari kitab Yesaya ini ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Tulisan-tulisan di dalam bagian ini kelihatannya melebih-lebihkan. Mengapa? Karena bentuknya itu adalah puisi. Seperti contoh, kalau kita lihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Jadi kita tidak akan melihat semuanya, namun saya ingin mengajak kita melihat contoh dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan di sana katakan demikian. Siapa menakar samudra dengan lekuk tangannya atau mengukur angkasa dengan jengkal? Siapa menakar tanah bumi dengan takaran atau menimbang gunung dan bukit dengan dacing? Siapa yang memimpin Tuhan atau mengajar Dia sebagai penasehatnya? Kepada siapa Tuhan bertanya supaya mendapatkan pengetahuan dan pengertian? Siapa yang memberi petunjuk kepadanya untuk bertindak dengan tepat? Nah, kalau kita lihat bagian ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Ya. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, ini tanggapannya. Di dalam ayat 15 sampai 17 di sana katakan, bagi Tuhan bangsa-bangsa seperti setetes air dalam timba, seperti butir
debu pada neraca. Pulau-pulau sama ringannya dengan abu halus. Semua binatang di hutan Libanon tidak cukup untuk menjadikan kurban bakaran. Pohon-pohonnya terlalu sedikit untuk dijadikan kayu apinya. Semua bangsa tidak berarti baginya, seolah-olah tidak ada di hadapannya. Ini tanggapan. Jadi kalau kita membaca bagian ini, saudara, bagi kita yang tidak senang dengan puisi, hal ini akan membingungkan kita. Tetapi kalau kita memperhatikan dan kita tahu bagian ini, akhirnya kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dicatat dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, ini bukan hanya sekedar pertanyaan untuk membuat orang itu berpikir dan merenungkan sehingga menemukan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi di dalam ayat 15 dan 17 itu memberikan kita gambaran bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Memberikan kita gambaran bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel atau Allah Israel itu adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang bisa melakukan sesuatu yang jauh dari pemikiran manusia. Di dalam ayat 12 sampai 17 ini pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini berkaitan dengan gagasan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Seperti kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-12. Dan ia dikatakan di sana juga ayat 13 bahwa ia tidak membutuhkan penasehat. Ayat 14, dia adalah guru di atas segala guru. Nah, dari tanggapan-tanggapan yang ada di sana, memungkinkan kita melihat bahwa ternyata Allah itu terlalu besar dibandingkan dengan manusia. Kalau dibandingkan antara Allah dan manusia, tentunya kita bisa melihat bahwa manusia itu terlalu kecil. Walaupun manusia itu mempunyai kedudukan atau posisi yang tinggi, Allah tetap adalah Allah yang lebih besar. Jadi, apa sebenarnya fungsi dari tanggapan-tanggapan itu? Tanggapan-tanggapan yang dicatat di dalam bagian ini sebetulnya merupakan kesimpulan yang ditarik dari gagasan tentang Allah yang Maha Kuasa, yakni tema yang tersirat di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-40, ayatnya yang ke-12 dari pasal yang ke-40 ini dikatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal. Saya baca di dalam terjemahan baru edisi pertama. Atau menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau pertanyaan ini kita sampaikan kepada manusia,
kita tanyakan itu kepada manusia, tentunya tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Sehebat apapun manusia, manusia tidak akan mampu melakukan hal itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian ini, penekanannya adalah firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha besar. Pertanyaan ini disampaikan oleh penulis untuk menunjukkan kebesaran Allah kita. Itu sebabnya di dalam ayat ini Allah digambarkan sebagai tukang atau arsitek yang ahli. Di mana Allah bisa mengukur dan menimbang unsur-unsur ciptaan. Apakah ada manusia yang bisa selain Allah? Tidak ada. Yang bisa melakukan ini hanya Allah, yaitu Allah Israel. Jadi penulis menulis bagian ini, Nabi menyampaikan pesan ini bukan hanya sekedar menyampaikan itu menjadi berita bagi orang-orang Israel atau bagi umat Tuhan. Tetapi hal ini disampaikannya untuk menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat di sini ada beberapa istilah yang kita temukan dari ayat 1, ya, ayat 12 ini. Yang pertama ada lekuk tangan. Apa itu lekuk tangan? Coba saudara buat ini tangan. Ya, itu lekuk tangan. Dan dikatakan di dalam bagian firman Tuhan di sini, dengan lekuk tangan itu Allah melakukan apa? Dia mengukur. Ya. Di sana dikatakan apa? Dia mengukur samudra. Dia mengukur air laut. Kalau kita mau pikir dengan logika manusia, sampai kapan hal itu bisa selesai? Gak masuk akal. Tetapi itulah kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, dengan jengkal. Dikatakan dengan jengkal dia mengukur langit. Jengkal. Dia mengukur langit. Lalu apalagi di sana dikatakan dia menyukat atau sukat dengan debu. Dia mengukur debu tanah, ya, atau tanah itu dengan sukat. Satu takaran ukuran yang biasa dipakai, kalau ibu-ibu mungkin paham itu. Sekarang digambarkan seperti liter, ya, untuk mengukur banyaknya isi. Kemudian apalagi di sana? Menimbang gunung-gunung dengan dacing. Apa itu dacing? Dacing itu adalah timbangan yang kecil. Yang ada timbangannya kiri kanan, itu dacing. Kalau kita melihat di dalam sampai di sini, saudara, sekali lagi manusia itu tidak akan bisa melakukan itu.
Tetapi firman Tuhan katakan Allah bisa. Allah mampu. Itu sebabnya tadi saya katakan dia digambarkan seperti tukang, arsitek yang ahli. Ya. Jadi bukan sekedar menjadi arsitek atau tukang, tetapi dia ahli. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Di dalam ayatnya yang ke-13, saya bacakan di dalam BIMK. Di sana katakan, siapa yang memimpin Tuhan atau mengajar dia sebagai penasehatnya? Di dalam ayat yang ke-13 ini sama dengan ayat yang ke-12, di mana kedua ayat ini sama-sama dimulai dengan pertanyaan siapa. Dan ayat yang ke-13 ini memberikan penekanan yang sangat kuat tentang Allah yang berkuasa. Di mana dikatakan Allah itu tidak membutuhkan siapapun untuk membantunya. Di mana di dalam ayat yang ke-13 ini firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun untuk membantunya. Dia terlalu bisa, dia terlalu mampu untuk melakukan semuanya. Di dalam ayatnya yang ke-14, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ayat ini sama dengan ayatnya yang ke-13, di mana dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak membutuhkan siapapun. Ini mirip dengan pertanyaan terakhir di dalam ayatnya yang ke-13, di mana di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang berkuasa. Jadi sekali lagi dia tidak membutuhkan siapapun. Karena karya tangannya itu mampu mengubah segala sesuatu. Ayat 15 dan ayat yang ke-17, sang Nabi menyatakan beberapa hal yang dia amati. Pertama, di dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-17 ini dikatakan di sana bahwa bangsa-bangsa yang dipanggil oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang dikasihinya. Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ke-17 secara keseluruhan, kalau kita lihat di sana, tema keseluruhannya adalah bahwa bangsa-bangsa yang paling kuat di dunia sekalipun tidak seperti Allah, atau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Siapa bangsa-bangsa yang dimaksud di dalam bagian ini? Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa-bangsa di dalam bagian ini adalah bangsa-bangsa di luar Israel.
di mana kita tahu bersama bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang kuat. Ada Babel dan juga ada Asyur. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekuatan Allah pun, firman Tuhan katakan itu mereka tidak ada apa-apanya. Mereka belum bisa dibandingkan dengan Allah Israel. Allah Israel itu terlalu kuat bagi mereka. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-16, di sana kalau kita baca ayat 16 dikatakan bahwa Libanon yang dikenal sebagai daerah yang kaya dengan kayunya dan di dalamnya banyak sekali hewan yang hidup, itu pun dikatakan bahwa tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayatnya ke-16, di sana firman Tuhan katakan bahwa walaupun kayu di Libanon itu, yang dikenal dengan kayu aras di Libanon, itu dikumpulkan dan semua binatang yang hidup di dalamnya atau di hutan Libanon itu dikumpulkan dijadikan korban bakaran kepada Allah. Itu tidak mampu untuk menggambarkan kebesaran Allah. Tidak cukup untuk membuat persembahan kita atau persembahan itu setara dengan kemahakuasaan Allah. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan semua bangsa tidak berarti baginya, seolah-olah tidak ada di hadapannya. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Tidak ada sesuatu yang bisa disamakan dengan Tuhan, dengan Allah Israel. Tidak ada sesuatu yang terlalu berharga yang bisa disetarakan dengan keagungan Allah Israel. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dalam ayat ini, sang Nabi mengajukan dua pertanyaan. Di mana dia katakan di sana, melaluinya dia memberitahukan bahwa bangsa-bangsa tidak mungkin dibandingkan dengan Allah. Sebesar apapun bangsa-bangsa di dalam dunia ini tidak akan bisa disamakan, dibandingkan dengan Allah. Walaupun kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20 di sana katakan ia tidak seperti patung buatan, tukang-tukang patung yang berlapis emas dan beralas perak. Orang yang tidak mampu membeli emas atau perak, memilih kayu yang tidak mudah rusak. Ia mencari tukang ahli untuk membuat patung yang tak mudah goyah. Firman Tuhan katakan walaupun mereka menyamakan dia dengan patung-patung pun. Dan bahkan firman Tuhan katakan walaupun patung itu berlapis emas, itu pun tidak bisa menyamakan Allah Israel.
Allah Israel itu adalah Allah yang tidak tertandingi. Sekali lagi, Allah Israel adalah Allah yang tidak tertandingi. Dia terlalu hebat. Dia terlalu kuat untuk ditandinginya. Di dalam ayatnya yang 21, firman Tuhan katakan di sana, sang nabi menggunakan 4 pertanyaan retoris untuk memberitahu bahwa kepada bangsanya bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal penting yang sudah dikerjakan Allah. Apa hal-hal penting yang sudah dikerjakan Allah dan mengapa Allah itu tidak bisa ditandingi dengan apapun? Bagian pertama, ia mengemukakan bahwa Allah menyebabkan jatuhnya para pemimpin dunia. Dikatakan mereka seperti tanaman muda yang mengering ketika tertiup nafas panas Allah. Ini mengingatkan kepada kita kepada tema di dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, di mana manusia di sana dikatakan dibandingkan dengan rumput dan bunga yang hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika dihembusi nafas Allah, maka bunga itu akan menjadi layu. Dan yang kedua dikatakan manusia adalah seperti belalang. Di mata Allah, manusia itu hanya seperti belalang. Itu sebabnya mengapa ketika manusia dibandingkan dengan Allah, seperti apapun manusia, manusia itu tidak bisa membandingi Allah. Dan yang ketiga, Allah yang membentangkan langit. Dan yang keempat, para pemimpin dunia dikatakan sia-sia dan seperti jerami. Sekali lagi di dalam bagian ini firman Tuhan memberikan penekanan yang luar biasa. Kalau tadi di dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat hanya bangsa-bangsa yang dicatat. Hanya manusia-manusia biasa yang dicatat. Tetapi di dalam bagian ini dari ayatnya yang ke 21 sampai 24. Di sana dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin. Sekali lagi di sana dikatakan pemimpin-pemimpin. Mereka itu tidak mempunyai arti apa-apa di hadapan Tuhan. Mereka dikatakan hanya seperti jerami. Seperti rumput yang baru bertunas. Tidak cukup untuk menyetarakan diri mereka dengan Allah. Tidak cukup untuk menyamakan mereka dengan Allah. Dikatakan pemimpin-pemimpin dunia itu sia-sia belaka. Dalam ayatnya yang ke-22 kalau kita lihat di sana. Firman Tuhan katakan. Ayat ini memulai dengan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam ayat sebelumnya. Di mana di dalam bagian ini dikatakan, sang nabi berbicara tentang Allah sebagai sang pencipta. Mengapa dia berkuasa? Mengapa dia tidak bisa ditandingi dengan segala sesuatu? Mengapa tidak ada manusia yang bisa menandingi Allah? Karena dia Allah pencipta.
Itu sebabnya dia tidak bisa disetarakan dengan manusia yang fana. Dengan manusia yang pemikirannya terbatas. Sebagai sang pencipta, Allah mengendalikan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kita mau menyamakan Allah dengan manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi Allah kita. Di dalam ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bagian ini baru menunjukkan perbedaan dari bagian-bagian sebelumnya. Kalau bagian-bagian sebelumnya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, tetapi di dalam bagian ini firman Tuhan katakan bahwa Allah menunjukkan identitas dirinya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kalau kita lihat di sana kita tidak menemukan kata Allah di dalam penulisan bagian-bagian itu. Allah Yahweh itu tidak dimunculkan. Hanya kata-kata kiasan yang dipakai. Tetapi di dalam ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 kita menemukan di sana firman Tuhan mulai menunjukkan siapa Allah Israel yang dikatakan. Ternyata dia bukan Allah seperti Allah-Allah lain atau ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi firman Tuhan katakan dia adalah Allah Yakub. Dia adalah Allah Israel yang berkuasa. Dia adalah Allah Israel yang membimbing umatnya. Dan tidak pernah melupakan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-27 di sana dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Di dalam bagian ini penulis atau nabi mempertanyakan keberadaan orang Israel. Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya, setelah mereka lama di pembuangan, setelah mereka lama menghadapi masalah di dalam hidup mereka, mereka mulai gusar. Mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mulai ragu dengan Tuhan. Mereka menyangka bahwa Allah Israel itu sudah menyembunyikan diri dari mereka. Mereka menyangka bahwa Allah Israel sudah tidak lagi peduli dengan kehidupan mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-27 ini, sang nabi mengingatkan kepada mereka bahwa Allah Israel itu tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun keadaannya sulit, walaupun mereka ada di tanah pembuangan, tetapi firman Tuhan katakan Allah Israel itu tetap peduli dengan mereka. Sang nabi mengingatkan mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal di dalam ayatnya yang ke-28.
Dan di dalam ayatnya yang ke-29 katakan, dan Dia adalah Allah yang akan memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Allah Israel tidak pernah menutup mata. Allah Israel tidak pernah membiarkan umatnya. Walaupun mereka menyangka Dia meninggalkan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Orang boleh mencari Allah lain. Orang boleh menyangka bahwa Dia tidak peduli dan berusaha untuk membuat patung. Supaya mereka bisa menyembah. Menganggap bahwa hal-hal itu akan menolong mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, Allah Israel itu adalah Allah yang setia. Walaupun umat Tuhan berubah, tetapi Allah itu tidak pernah berubah. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat terakhir. Kita baca sama-sama di dalam terjemahan baru edisi pertama. Hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam bagian ini, firman Tuhan memberikan kita gambaran tentang siapa Allah Israel. Di mana firman Tuhan di sini katakan Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda bisa menjadi lemah dan lesu. Teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mereka akan mendapat kekuatan baru. Bahkan dikatakan firman Tuhan di sini, mereka seumpama Raja Wali yang akan dikatakan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan mendapat kekuatan baru oleh Tuhan setiap hari. Mereka akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan setiap waktu. Allah Israel tidak pernah tutup mata. Amin. Allah Israel tidak pernah tutup mata, apalagi melupakan umatnya. Karena Dia adalah Allah yang tidak tertandingi. Dia adalah Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Dia berkuasa atas langit. Dia berkuasa juga atas bumi. Jadi, sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Supaya Allah Israel itu tidak pernah jauh dari kita. Supaya tuntunan Tuhan itu bisa terus terjadi di dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan pada saat ini. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap percaya kepadanya. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap percaya dan jangan pernah berubah setia. Karena walaupun kita berubah, firman Tuhan katakan Dia tetap setia. Walaupun kita tidak taat, kesetiaan Allah itu tidak pernah berkurang dari kehidupan kita. Cintanya kepada kita itu selalu bertambah dari hari
keseharian. Itu sebabnya cintailah Tuhan dan hiduplah bersama Dia. Dan kita akan melihat firman Tuhan katakan kekuatan baru itu akan kita alami setiap waktu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan di mana kami harus belajar untuk tetap setia kepada Tuhan karena kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang tidak tertandingi, Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ajar kami supaya kami bisa tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak mudah berubah, kami tidak mudah goyah untuk menghadapi keadaan yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong supaya kami bisa terus belajar dan bisa memahami apa menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.